Hai 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 hello, apa kabar semua? Yuk kita mulai belajar lagi. Sudah mulai masuk sekolah. Yuk kita belajar matematika. Tentang apa? Kita akan belajar tentang bangun datar. Nah, kenapa kita harus belajar bangun datar? Karena banyak contoh-contoh di dalam kehidupan kita sehari-hari yang memperlihatkan bangun datar. Nah, kali ini kita akan belajar bagian dari bab bangun datar, yaitu kita akan mengenal dan mempelajari apa sih itu bangun datar dari segi banyak. Yuk kita simak materinya. Jadi, apa itu bangun datar? Bangun datar adalah bidang rata yang dibatasi oleh garis-garis lurus atau lengkung. Sedangkan bangun segi banyak adalah bangun datar tertutup yang dibatasi oleh ruas garis. Masih bingung ya? Nah, untuk bisa mengenal bangun datar segi banyak, yuk kita lanjut materinya untuk tahu kira-kira bangun datar seperti apa tentang segi banyak. Yuk kita lanjut ke materi berikutnya. Nah, kita juga di sini akan belajar tentang poligon, yaitu bangun segi banyak yang beraturan. Nah, di sini ada beberapa contoh bangun datar yang kita bisa lihat. Ada segitiga sama sisi berwarna biru. Ada segi banyak berwarna hijau, kuning, dan pink. Lalu ada juga segitiga sama kaki berwarna hijau, persegi berwarna ungu, dan segitiga berwarna merah. Nah, kira-kira yang mana sih yang termasuk poligon atau bangun segi banyak beraturan? Lalu kalau ada kata beraturan, bisa dong ada bangun datar yang tidak beraturan? Ya bisa. Memang bangun datar segi banyak yang akan kita pelajari adalah kita mengenal perbedaan bangun segi banyak yang beraturan dan mana bangun segi banyak yang tidak beraturan. Yuk kita cari tahu jawabannya. Bangun datar apa saja sih yang termasuk dari bangun segi banyak? Oke, kita akan mengenal bangun segi banyak tidak beraturan. Apa sih itu? Jadi, bangun segi banyak adalah bangun yang sisinya itu tidak sama panjang atau sudut yang membentuk dari pertemuan garisnya tidak sama besar. Contohnya adalah bangun segi banyak yang tidak beraturan adalah segitiga sembarang, layang-layang, belah ketupat, trapesium, dan juga bentuk-bentuk tidak beraturan yang lainnya. Oke, sekarang kita mengenal bangun segi banyak beraturan. Apa sih itu? Jadi, kalau kita mau belajar dengan teliti bahwa bangun segi banyak beraturan itu berlawanan dengan tidak beraturan. Jadi, kalau tadi tidak beraturan, sisinya tidak sama panjang. Kalau beraturan, sisinya sama panjang. Kalau tadi di segi banyak tidak beraturan, sudutnya tidak sama besar. Kalau di segi banyak beraturan, sudut yang membentuk dari pertemuan tiap garis itu sama besar. Contohnya adalah segi N beraturan. Hah? Segi N beraturan? Apa itu?
Segi N beraturan artinya segi N itu adalah banyaknya jumlah sisi yang semua sisinya sama atau beraturan. Misalnya, segitiga beraturan. Nah, segitiga beraturan kita kenal sebagai segitiga sama sisi. Segi empat beraturan kita kenal dengan persegi. Dan seterusnya ya, misalnya segi lima beraturan berarti sisinya ada 5 dan sama panjang. Segi 6 beraturan, segi 7 beraturan, dan seterusnya. Nah, sekarang udah tahu kan kalian apa yang membedakan bangun segi banyak tidak beraturan dan bangun segi banyak yang beraturan? Oke deh, sampai sini dulu pelajaran matematika untuk mengenal apa itu bangun segi banyak. Jadi yang sudah kita kenal dan kita ketahui adalah perbedaan yang mendasari supaya kita memahami apa perbedaan segi banyak beraturan dan segi banyak tidak beraturan. Nah, materi berikutnya kita akan mulai mengenal lebih dalam lagi tentang bangun datar. Seperti apa? Tunggu saja di materi selanjutnya. Sampai jumpa. Tetap semangat belajar dan selalu menjaga kesehatan kalian ya. Bye.